Halo guys, jadi kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini ya kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan seperti biasa ya, kalau kita lihat memang dari kemarin ya, tepatnya di hari Senin ya, itu gold masih sideways dan belum ada kejelasan dari movementnya dia itu sendiri. Tapi ada beberapa updatean yang saya update di channel Telegram yang memang menandakan bahwa sebenarnya gold itu buy rate sudah mulai kehilangan momentum teman-teman gitu. Dan dikabarkan memang dari The Fed itu sendiri itu akan menurunkan suku bunga sebesar 25 basis point ya. Yang dimana yang diharapkan oleh si market itu mungkin in case dia bisa turunin 50 basis point, memang yang ditakut-takutin oleh market ya gitu ya. Ternyata setelah dikonfirmasi itu hanya menurunkan sebesar 25 basis point, yang dimana nanti mungkin bisa menjadi salah satu target ya yang akan dicapai oleh si The Fed itu sendiri untuk menurunkan suku bunga itu sendiri teman-teman gitu. Dan memang itu juga bisa jadi salah satu juga indikasi untuk gold ya, bisa memanfaatkan peluang ini untuk melakukan koreksi ya. Mungkin koreksi ini enggak untuk jangka waktu yang panjang ya, tapi hanya untuk bersifat sementara saja teman-teman ya kan. Koreksi itu nanti mungkin kita akan lihat potensinya sampai mana, dan itu memang juga sebenarnya udah saya katakan juga itu di video-video sebelumnya, terutama di video weekly ya gitu ya. Dan ini untuk hari ini saya mau bahas ya, terutama untuk OI data ya, dan untuk potensial movement di malam hari ini teman-teman gitu. Jadi memang difokuskan untuk sesi US ya. Oke, di sini kita lihat dulu untuk yang daily ya. Jadi dari kemarin untuk daily dia belum bisa break atau closing di atas 2585 ya, dimana 2585 ini sampai 2589 ya, current height yang ada di sini ini masih jadi area resisten ya, current ATH untuk si gold itu sendiri teman-teman gitu. Jadi kalau kalian mau ada minat ya untuk sell, memanfaatkan momentum sell ini ya, mungkin SL bisa kalian tepatkan di atas 2580 atau 2589 seperti 2592 ya kan, atau 2593 gitu ya. Tapi dengan catatan ya, kalian harus siap maksudnya tetap mewaspadakan kalau misalnya in case market naik lagi. Jadi harus tetap atur resiko dan juga lot manajemen kalian ya sebaik mungkin gitu teman-teman gitu. Kalau untuk buy memang untuk saat ini saya masih belum prefer untuk buy. Kalau buy mungkin nanti kita akan bahas lagi ya di time frame yang lebih kecil teman-teman gitu. Oke. Kemudian kita mulai dulu untuk update news hari ini ya. Jadi hari ini itu ada news ya di jam 19.30 nanti. Itu ada news dari core retail sales ya. Di sini ada core retail sales di 0,2 sampai 0,4 ya, untuk previous 0,4 dan ini 0,2, dan sebenarnya ini kurang bagus untuk penjualannya gitu ya. Artinya ada sedikit penurunan ya, tapi let's see nanti bagaimana. Soalnya kalau kita lihat juga posisi dari si The Fed ini mau menurunkan suku bunga itu bisa men-trigger ya konsumsi, dan juga bisa men-trigger penjualan naik kembali teman-teman secara nggak langsung ya gitu ya, walaupun memang belum diturunkan gitu ya untuk suku bunganya gitu. Nah nanti kita juga mau bahas untuk update dari DXY, karena memang saya juga udah lama juga nggak bahas DXY ya gitu ya. Oke, ini untuk OI data ya, tapi sebelum kita bahas untuk OI data ini lebih lanjut, kita mau lihat dulu ya gold itu open di harga berapa sih gitu ya. Nah untuk gold sendiri itu open di level harga 2582 ya, poin 6 ya, dimana berarti ini kita ambil di 2580 aja teman-teman gitu. 2580 tadi sini, ini 2580, sedangkan di bawah 2580 ya kita naik turun ke bawah dulu ya, itu ada 2575. Oke, 2575 masih jadi area support terdekat saat ini ya. Lalu ada di 25 berapa, 2555 sampai 2550 ya. Ini jadi ada area target ya, penurunan ya dari si gold untuk hari ini teman-teman. Oh sorry, ini bukan yang 3 DTE. Nah, kita cek dulu. Nah ini yang 0 DTE teman-teman, sorry. Oke, 2580 mana, 2580 ini. Nah kemudian di bawah 2580 itu ada 2565, oke, sebagai target penurunan dia sampai 2560 ya, 2565 sampai 2560. 2565, 2560 target turun dia ya. Lalu ada lagi itu di 2550 teman-teman ya, 2550 ya.
dan 2525 sebagai target terendah dia untuk hari ini teman-teman gitu. Nah sedangkan kalau untuk naiknya lagi itu ada di 2506.5 dan tapi ini kecil banget ya menaikkan untuk volumenya di sini, dan ada lagi di 2590 teman-teman. Dan overall sih memang kalau kita lihat dari OI untuk hari ini itu masih downtrend ya, atau masih bearish sentimen teman-teman gitu. Dan kalau kita lihat juga dari updatean yang kemarin ya untuk gold itu yang saya bilang ini ciri-ciri momentum buyer melemah itu juga udah cukup sinkron ya dengan update dari OI data untuk hari ini teman-teman gitu. Oke. Nah, kemudian ini dari OI data. Nah, sekarang kita mau cek untuk dari si DXY sebentar ya teman-teman ya. DXY. Nah, indeks dolar memang terpantau masih melemah ya, dan belum ada signifikan pullback sama rebound sama sekali untuk hari ini. Tapi DXY ini sedang berada di area support weekly ya, dimana ini adalah area support yang cukup kuat untuk DXY. Jadi selama DXY masih bertahan di atas 100.53 ya, itu masih cukup bagus dia untuk bisa rebound lagi ya, dengan level harga tertinggi atau terdekat untuk saat ini itu ada di level harga 101.6 sampai 101.8 teman-teman. Ini untuk dari segi DXY itu sendiri ya teman-teman ya. Nah ini DXY-nya gitu. Oke. Nah kemudian in case kalau misalkan pada saat dia turun suku bunga terus DXY positif ya, berarti DXY masih bisa rebound dari level harga ini. Tapi kalau misalkan DXY in case dia break dari 100.5, DXY akan lanjut turun ke 99.78 sampai 99.38 teman-teman. Itu kalau kita lihat dari DXY. Oke, nah ini saya mau informasikan untuk DXY dulu. Karena apa? Karena memang sudah cukup lama juga kita nggak bahas DXY teman-teman ya gitu. Oke, jadi ini dia ada di area support weekly ya teman-teman untuk si DXY. Kemudian kita lanjut lagi, kita pindah lagi ke gold ya. Jadi gold ini sendiri, nah ini kalau kita lihat juga untuk yang 4 hours ya. Jadi daily untuk gold selama dia masih closing di bawah 2585 ya itu masih bagus. Artinya dia masih ada kesempatan untuk turun lagi teman-teman gitu. Oke, nah ini untuk daily. Nah, daily gold ini sendiri pun sebenarnya 4 hours ya. 4 hours pun sebenarnya belum ada significant breakout ya, di mana ini dia menciptakan spike ya, fake out di sini. Lalu dia balik ke dalam dan memang masih berada di dalam range yang sama gitu. Walaupun memang terlihat untuk 4 hours ini dia sideway ya, tapi perlu kita pantau sideway yang the last candle dia ini ya, dia berhasil closing di bawah atau membuat high baru, low baru gitu teman-teman, yang menandakan bahwa dimana sebenarnya secara apa ya, tren untuk di time frame kecil itu sudah mulai melemah teman-teman gitu. Dan kalau dia naik pun ya paling dia naik di 2600 ya, 2600 sampai 2605. Itu pun kalau kita lihat dari data yang ada di OI data itu sendiri teman-teman. Nah ini untuk 1 hours-nya. Nah di sini saya mau infokan juga kepada kalian semua ya, malam ini harus hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena memang posisi ya dari CPR ya, ini central pivot range-nya ini sungguh super duper kecil teman-teman ya. Ini artinya memang market itu ya punya movement atau volatilitas yang sangat kuat untuk malam hari ini gitu. Jadi usahakan pada saat zona US nanti kalau bisa, kalau memang kalian ada posisi lebih baik diamankan ya kan. Tapi kalau misalkan kalian mau trade ya mungkin ini akan lebih cocok untuk scalper ya teman-teman ya gitu. Lalu kalau kita lihat lagi memang untuk CPR atau pivot range-nya itu ada di 2582 ya, dimana di bawah 2582 itu dia potensi lebih besar turun untuk kita kembali ke 2575 ya. 2575 berarti jadi area support intraday, yang dimana kalau kita lihat dari kemarin nih ya sudah 2 kali dia retest area sini teman-teman gitu. Dan sebenarnya kalau di 15 menit ya, selama dia belum bisa break dari zona ini nih, ada tanda ini zona pantau. Sebenarnya zona pantau itu artinya adalah zona yang dimana dia akan membuat low baru teman-teman gitu. Jadi selama dia masih berada di atas zona pantau ini ya, itu dia belum akan bisa menciptakan low baru. Jadi kalau mana-mana dia mau turun kuat ya, benar-benar kuat untuk turunnya ya, ini dia masih harus break dari 75 baru dia nanti, sorry bukan 75, 73 sini, 73 ya, baru dia bisa lanjut turun ya dengan area target di 2569 ya, 2569 sampai 2566, dan terendahnya itu masih bisa ke 2553 sampai 2550-an teman-teman gitu di sini ya teman-teman ya.
Lalu kalau kita lihat lagi ya secara 1 hours, sini ya 1 hours ya. Nah ini yang saya maksud ya. Ini dia high-nya sama, low-nya berbeda, ini low-nya beda, dan ini low-nya beda. Jadi kalau kita lihat memang posisi harga itu dia sedang berusaha untuk membentuk ya low baru gitu teman-teman gitu. Jadi untuk support ya, last support dia itu ada di 2575 sampai 2573 gitu. Dan kemudian kalau kita lihat juga di time frame 15 menit ya, di sini nih. Nah, ini dia sudah break nih. Jadi area sini untuk 80 sama 78 sudah di breakout sama dia di sini ya. Jadi memang kesempatan dia untuk turun lagi itu akan lebih mudah teman-teman ketimbang dia harus naik ke atas ya. Kalau naik ke atas mungkin bisa, tapi dia butuh momentum yang lebih besar gitu. Overall kalau kita lihat dari data hari ini ya, untuk OI data itu masih bearish ya. Walaupun naik dia hanya sampai tadi di 2500 sampai 2605 gitu teman-teman. Nah ini adalah beberapa zona yang memang saya pantau gitu ya, dan memang nggak ada banyak perubahan untuk zonanya ya, zona-zona ini. Ini zona 1 untuk sell ya kan, terus ini bukan zona sell kalau yang ini ya, ini kalau yang ini tuh kita akan sell ketika dia bisa break under 78. Ini zona kedua juga, nanti targetnya di sini 75 ya. Nah 7573 kalau mau sell lagi berarti dia harus break 73 dulu, cari konfirmasi, nanti targetnya 69 sampai 66 gitu. Nah sebenarnya untuk zona pantau ini ya kalian bisa jadikan sebagai zona scalping buy juga ya di sini ya. Scalping buy selama dia tidak breakout dengan target di 78 sampai 80 lagi gitu. Tapi memang nggak ada jaminan dia akan pullback lagi di area zona ini atau rebound lagi teman-teman gitu, karena posisinya juga saat ini untuk time frame besar ya di sini itu dia masih seller dominance ya. Setelah dia retest kembali ya, setelah dia break nih terus retest kembali ke 2585 sampai 2588 ya. Nah kita di sini volume seller itu lebih tinggi dari yang sebelumnya teman-teman gitu, artinya posisinya di sini lebih kuat gitu. Dan kalau kita lihat juga memang dari posisi si buyer itu sendiri ya, hanya akan melanjutkan kenaikan kembali ketika dia berhasil untuk ngebreak momentum di 2590 ya, targetnya nanti di 2600 sampai 2605, dan kemarin tertinggi itu di 2620 teman-teman gitu. Itu dari OI data yang sebelumnya gitu. Oke ya, jadi itu sih yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua ya. Intinya harus agak berhati-hati untuk malam hari ini teman-teman. Oke, terima kasih bagi yang sudah nonton ya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.